Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata pelajaran keuangan, yaitu tentang judul mengevaluasi dana kas kecil. Pengertian sistem dan prosedur. Dalam membahas sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian, sistem, dan prosedur agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan bermacam-macam formulir yang diolah dalam sistem akuntansi. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pada yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem prosedur adalah suatu unit kegiatan kritikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dilihat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan melalui bahwa tujuan dan sarana yang penting bagi suatu usaha dapat dicapai. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan definisi prosedur sendiri yaitu urutan kegiatan trivial biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dimuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Urutan kegiatan kritikal dilakukan untuk mencatat informasi dan formulir, buku jurnal, dan buku besar yang terdiri atas menulis, mengandalkan, menghitung, memberi kas, permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang untuk agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan. Jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, register cek. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas kecil. Jurnal ini berfungsi untuk alat distribusi penerbitan yang timbul akibat pengeluaran kas kecil. Prosedur yang membentuk sistem. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil dengan impres sistem tidak jauh berbeda dengan prosedur fluctuating flow balance system. Bagian kas kecil ke bank mencatat pembentukan dana kas kecil dalam register bukti kas keluar. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil diserahkan. Yang kedua, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil antara lain: 1. Bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi perintah pengeluaran kas dari bagian akuntansi kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, tugas ini diperlukan pada saat pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, cek. Dokumen ini diperlukan dalam pembentukan dan pengisian kas kecil dengan melibatkan bank. 3. Permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkan kas kecil olehnya. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil dalam mempertanggungjawabkan dana kas kecil. Elemen-elemen yang terdapat dalam kas kecil. Bagian yang terkait. Bagian yang terkait dalam sistem dana kas kecil adalah bagian kas. Bagian ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, bagian akuntansi. Bagian ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil serta pencatatan pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, bagian pemegang dana kas kecil. Bagian ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil sesuai otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dari
permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, bagian yang memerlukan pembayaran tunai. Bagian ini bertanggung jawab atas pemakaian dana kas kecil dengan membuat bukti pengeluaran kas kecil dan pengumpulan dokumen pendukungnya. Yang kelima, bagian pemeriksaan ITERS. Bagian ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil atau cost account secara periodik dan mencocokkan hasil penggunaan dengan catatan kas. Sistem saldo. Dalam sistem saldo, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit dana kas kecil sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dana dicatat dengan mendebit rekening-rekening dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo rekening berfluktuasi dari waktu ke waktu. Sistem saldo tetap. Dalam import sistem penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Saldo rekening dana kas kecil ini tidak boleh berubah yang telah ditetapkan tersebut dinaiki atau dikurangi. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal. Bukti-bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya yang mengkredit rekening kas. Sedangkan sistem fungsi dari akuntansi antara lain yang pertama, untuk menentukan hasil dari pelaksanaan operasi perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengawasi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang ketiga, untuk melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Yang keempat, untuk mempermudah kegiatan-kegiatan perusahaan serta memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Di sini juga ada sistem dana kas kecil. Definisi umum dari sistem pengeluaran adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran kas secara rutin baik tunai maupun kredit berdasarkan ketentuan-ketentuan perusahaan yang bersangkutan. Sistem pengeluaran kas perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu pengeluaran kas dengan cek dan pengeluaran dengan uang tunai. Pengeluaran kas menggunakan cek biasanya terjadi untuk pembelian atau pembayaran uang dengan jumlah nominal yang besar. Sedangkan pengeluaran kas dengan uang tunai dilakukan untuk memenuhi pembayaran dengan jumlah nominal yang relatif kecil. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil berbeda dengan fluctuation fund balance system. Pada impres sistem pengeluaran kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan kas kecil menurut tanggal transaksi pemakai dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Dalam prosedur ini, impres sistem sedikit berbeda dengan fluctuation fund balance system. Pengisian kembali dana kas kecil dalam impres sistem didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Di samping itu, pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening biaya, sedangkan pada fluctuation fund balance, sistem dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.